Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam kesempatan ini dan kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang teknologi. Apakah itu adalah berkat atau sebaliknya itu adalah sebuah bencana? Kita belajar dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, di mana menara Babel dibangun pada waktu itu, dan apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan ini menjadi prinsip bagi setiap kita untuk menelusuri lebih jauh, untuk belajar lebih mendalam tentang bagaimana teknologi itu kita manfaatkan di dalam hidup kita sebagai sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, kita hidup di tengah-tengah kemajuan teknologi, dan ini adalah sebuah situasi yang sangat membantu kehidupan manusia di satu sisi. Karena adanya teknologi terbaru, maka kemudian kehidupan kita adalah kehidupan yang sedemikian simpel, sedemikian mudah, dibantu di dalam banyak hal. Dulu sebelum ada segala sesuatu yang berbasis online, kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita cenderung lebih memakan waktu. Kita lakukan secara manual dan memiliki sebuah beban tersendiri dari segi waktu yang lebih lama. Tetapi sekarang kita bisa mengerjakannya dengan cara yang lebih cepat. Dulu sebelum ada ojek online misalnya, kita akan memiliki kecenderungan waktu yang lebih panjang atau lebih lama kalau kita harus berjalan dari rumah kita ke tempat di mana kita mendapatkan transportasi umum. Tetapi sekarang kita bisa duduk dari rumah kita, kemudian memencet handphone kita, gadget kita, dan kita bisa mengakses ojek online itu misalnya, datang sampai depan rumah kita, menjemput kita, mengantar kita ke tempat tujuan. Dan itulah kemudahan-kemudahan yang kita bisa dapatkan. Sesuatu yang pada masa yang lalu, pada zaman dahulu, tidak terjadi. Tetapi teknologi mengubah segala hal tersebut. Tetapi kita juga harus melihat bahwa di satu sisi teknologi adalah hal yang membahayakan. Ini bisa digunakan sebagai alat kejahatan. Ini bisa dipakai untuk hal-hal yang tujuannya adalah untuk mencelakai, merugikan orang lain. Dan kalau teknologi adalah sesuatu yang digunakan secara keliru, maka alih-alih itu akan menjadi berkat atau alih-alih itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, malah kemudian ini adalah hal yang sangat menghancurkan. Karena itu mari kita belajar bersama-sama bahwa teknologi ini adalah ibarat pisau. Kalau dia berada di tangan seorang chef, seorang juru masak, maka kemudian pisau itu akan menjadi sarana di mana masakan-masakan yang enak, makanan-makanan yang luar biasa akan tersaji karena peran pisau itu di tangan orang yang tepat. Tetapi ketika pisau yang sama dipegang oleh seorang perampok, oleh seorang penjahat, maka kemudian pisau itu akan menjadi alat yang sangat membahayakan, sangat mematikan. Karenanya, mari kita sekali lagi membuka hati kita masing-masing supaya kebenaran firman Tuhan menjadi bagian penting di dalam hidup kita, dan kita semua adalah orang-orang yang menggunakan teknologi dengan tepat, menggunakan ini sebagai sesuatu yang menjadi berkat bagi setiap kita. Saudara, belajar dari kisah Menara Babel. Apa dampak dari teknologi yang dilakukan atau dikerjakan atau digunakan tanpa menyertakan di dalamnya rasa takut akan Tuhan? Dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak sampai ke seluruh bumi. Saudara, di dalam bagian ini kita bisa mempelajari bahwa ketika teknologi tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan, ketika teknologi digunakan untuk sesuatu yang keliru, digunakan untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan, maka pertama-tama yang akan terjadi adalah sebuah pemberontakan.
Saudara, dosa pada hakikatnya adalah pemberontakan manusia kepada Tuhan. Kalau kita lihat bagian-bagian sebelumnya, Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 7, maka kita menemukan di sana bagaimana Tuhan menghukum pemberontakan manusia itu dengan air bah. Sebuah peristiwa yang terjadi pada masa Nuh. Tuhan hanya menyelamatkan Nuh, istrinya, ketiga anaknya, ketiga menantunya, dan kemudian juga binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu. Dan seluruh manusia yang ada di muka bumi pada waktu itu karena keberdosaan mereka, karena pemberontakan mereka kepada Tuhan, mereka mendapatkan hukuman. Dan saudara, tentu saja peristiwa itu adalah peristiwa yang diceritakan dari generasi ke generasi, dari keturunan kepada keturunan, dan ini menjadi sebuah peristiwa besar yang seharusnya mengingatkan umat manusia bahwa pemberontakan adalah sesuatu yang akan mendatangkan konsekuensi yang berat, konsekuensi hukuman dari Tuhan. Tetapi rupanya tidak berselang terlalu lama, manusia yang hidup berkembang biak pada masa itu kembali lagi kepada pemberontakan terhadap Tuhan. Mereka sudah dihukum dengan air bah, mereka sudah mendapatkan konsekuensi, nenek moyang mereka sudah mendapatkan hal itu karena keberdosaan mereka di hadapan Tuhan. Tetapi hal ini tidak menjadikan mereka belajar sesuatu, tapi tidak menjadikan mereka bertobat, tetapi tetap saja membawa mereka kemudian kepada pelanggaran yang akan berakhir atau berujung kepada penghukuman. Saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, kita menemukan di sana ada sebuah keinginan untuk membangun sebuah menara yang tinggi, yang puncaknya sampai ke langit. Sebuah simbol dari pemberontakan, sebuah simbol dari kesombongan. Karena manusia bisa, karena manusia mampu, maka kemudian mereka merasa bahwa kita harus mengadakan sebuah pemberontakan kepada Tuhan. Kita lakukan ini supaya Tuhan tahu bahwa kita bisa, kita mampu melakukannya. Penguasaan teknologi yang mereka miliki pada saat itu diwakili oleh sebuah kemampuan membangun kota, lalu juga mereka membangun menara yang tinggi, justru dipakai untuk memberontak kepada Tuhan. Saudara, kita bisa belajar di sini bahwa manusia merasa independen. Mereka merasa bahwa tanpa siapapun di luar kehidupan mereka, mereka bisa, mereka mampu, mereka bertahan di dalam kehidupan. Dan pada ujungnya mereka menyimpulkan, tanpa Tuhan pun kita bisa, tanpa Tuhan pun kita hidup, tanpa Tuhan pun kita punya kemampuan, kita punya kapasitas. Itu sebabnya pelan-pelan mereka mulai menyingkirkan Tuhan, perannya dari dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya pelan-pelan mereka mulai menyingkirkan peran Tuhan, campur tangan Tuhan, keikutsertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena sekali lagi mereka merasa semuanya bisa kita lakukan tanpa Tuhan. Saudara, teknologi dianggap dapat menggantikan Tuhan. Bahkan secara tidak sadar, pada akhirnya teknologi itu disembah sebagai Tuhan. Mari kita berhati-hati dengan apa yang kita hidupi, kita miliki, kita hadapi sebagai teknologi terbaru, sebagai kemajuan, sebagai kecanggihan, apapun yang semuanya itu memudahkan setiap kita. Karena jangan-jangan itu bukan hanya membantu kita di satu sisi, tetapi juga sedang menggeser kita dari penyembahan kita terhadap Tuhan. Saudara, kita bisa berada di dalam kemajuan-kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Dan ke depan ini kita akan melihat banyak hal yang akan berubah lagi. Tetapi jangan sampai kemudian iman percaya kita juga digeser. Jangan sampai kita kemudian pada titik tertentu berada dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Kemajuan pasti terjadi, tidak akan mungkin bisa dibendung. Tetapi satu hal yang tetap kita pegang, kita adalah makhluk ciptaannya. Tuhan mau supaya kita membangun ibadah yang benar, ibadah yang sejati, hubungan yang berkenan dengan Tuhan.
Kita bukan pemberontak-pemberontak terhadap Tuhan, tetapi justru kita adalah orang-orang yang akan menggunakan teknologi yang dianugerahkan oleh Tuhan sebagai sesuatu yang menolong kita untuk makin mengenal Tuhan, menolong kita untuk makin dekat dengan Tuhan di dalam hubungan kita dengan Dia. Saudara, jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, memberontak kepada Tuhan karena kita merasa bisa, karena kita merasa mampu akibat teknologi yang kita kuasai. Saudara, yang kedua yang kita bisa lihat dari apa yang terjadi dalam Kejadian pasal 11 tadi adalah selain pemberontakan, teknologi yang dipakai tanpa takut akan Tuhan akan membawa seseorang kepada kesombongan. Hal itulah yang kemudian kita bisa lihat di dalam ayat tadi dengan sebuah frase, marilah kita mencari nama. Kesombongan adalah sesuatu yang muncul di dalam bagian ini. Reputasi, nama besar, nama baik adalah sesuatu yang dikejar oleh orang. Dan rupanya ini bukan sesuatu yang menjadi penyakit manusia modern. Tetapi reputasi, mencari nama yang akhirnya mendorong seseorang kepada kesombongan adalah sesuatu yang sudah sejak awal terjadi. Orang-orang di Babel itu mewakili bagaimana mereka mencari nama sebagai sesuatu yang akan membuat mereka dikenal, akan mendatangkan decak kagum di dalam kehidupan mereka, akan mendatangkan tepuk tangan dari banyak orang kepada apa yang mereka berhasil kerjakan dengan membangun kota dan membangun menara Babel itu. Saudara, penguasaan terhadap teknologi adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kecongkakan di dalam diri manusia. Karena bisa menciptakan sesuatu, lalu manusia berkata, ini semua karena kepandaianku. Karena berhasil membuat sesuatu yang lebih besar, yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa, lalu kemudian mengatakan, ini adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Kalau kita mengingat ada seorang yang bernama Thomas Andrews. Dia adalah seorang yang merancang kapal yang sangat besar. Namanya kapal Titanic. Dan kita tahu bahwa suatu ketika selesai dibangun kapal itu dengan segala macam fasilitasnya, dengan segala kemegahannya, Thomas Andrews kemudian berkata, tidak ada orang yang akan dapat menenggelamkan kapal ini. Bahkan Tuhan pun tidak akan sanggup melakukannya. Saudara, teknologi yang dikuasai oleh manusia dapat membuat dia lupa diri, dapat membuat dia terjerat dalam kesombongan. Saudara, teknologi yang disertai dengan takut akan Tuhan adalah sesuatu yang kemudian membebaskan manusia dari jerat kesombongan itu. Karena itu mari kita sadari bahwa hikmat, kemampuan, kesanggupan, semuanya itu adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan. Amsal mengatakan bahwa di dalam takut akan Tuhan, di sanalah kemudian hikmat itu muncul, hikmat itu berasal. Hikmat, kepandaian, kepintaran itulah yang memampukan seseorang untuk memproduksi sesuatu, menciptakan sesuatu, menemukan sesuatu. Dan selalu ingatlah sumbernya bukan dari manusia, bukan antroposentris, bukan manusia sebagai pusat dan sumbernya, tetapi God-sentris, Kristosentris. Kristuslah yang menanamkan semuanya itu sebagai hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, kepandaian atau apapun itu yang memampukan manusia untuk melahirkan teknologi-teknologi yang terbaru. Kalau saja kita semua adalah orang-orang yang menyadari bahwa teknologi itu adalah hasil dari pemberian Tuhan melalui hikmat, melalui kemampuan, kebijaksanaan yang Dia anugerahkan kepada setiap orang yang takut akan Dia. Saya percaya kita semua akan terpelihara, kita semua akan dijauhkan,
Kita semua akan dilindungi dari setiap bentuk kesombongan di dalam kehidupan kita. Saudara, menguasai teknologi adalah sesuatu yang baik. Menguasai hal-hal yang luar biasa, ilmu pengetahuan yang kita miliki adalah sesuatu yang tentu juga baik. Tetapi jangan sampai kita kemudian berada pada langkah pemberontakan ini kepada Tuhan. Kita berada pada langkah kesombongan yang akhirnya meninggalkan Tuhan, menaruh Dia di belakang jauh, tidak kita ikut sertakan lagi di dalam kehidupan kita, karena kita merasa bahwa semuanya bisa saya kerjakan, semuanya bisa saya selesaikan tanpa Tuhan. Kita memerlukan Tuhan, kita butuh Tuhan, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau sekarang ada teknologi yang kita bisa temukan, kita bisa pakai dan gunakan, selalu ingat gunakan itu untuk kemuliaan namanya. Saudara, kalau ada pemberontakan, kalau ada kesombongan, dan itu adalah hal-hal yang tidak kita selesaikan, kita sadari, kita bertobat dari semuanya itu, maka hal inilah yang kemudian akan terjadi, hukuman Tuhan. Ayat yang ke-8 dari Kejadian 11 menyatakan, demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Mereka dikacau balokan oleh Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak mampu. Mereka bisa mengatasi Tuhan. Mereka bisa mengakali Tuhan. Tetapi inilah faktanya, Tuhan adalah pribadi yang jauh berada di atas mereka. Karena Tuhan adalah penciptanya dan bagaimanapun mereka adalah ciptaan. Dan kalau ada segala bentuk pemberontakan, ada segala bentuk kesombongan, maka yang akan terjadi adalah hukuman Tuhan yang akan menimpa mereka. Pada akhirnya ada kekacau balauan, ada penyerakan yang Tuhan kerjakan sebagai akibat dari pemberontakan dan kesombongan manusia tersebut, saudara. Karena itu, saudara, ketika kita mungkin sedang berada di dalam sebuah keasikan terhadap menara Babel kita masing-masing, dan membuat kita lupa pada posisi kita di hadapan Allah, bersiap-siaplah untuk mendapatkan konsekuensi yang berat dari Tuhan. Tetapi hal yang kemudian kita bisa kerjakan adalah segera berbalik kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada natur kita. Mari kita kembali kepada posisi kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita? Kita ini manusia-manusia yang diciptakannya untuk kemuliaannya. Karena itu segala kemampuan, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu kerjakan, segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan kepadanya lah semuanya harus dikembalikan sebagai ucapan syukur, sebagai hormat kita, sebagai pujian kita kepada Tuhan. Saudara, mari kita belajar untuk peka terhadap teguran dan segera berbalik sebelum hukuman yang jauh lebih besar dinyatakan kepada kita. Di tengah-tengah keluarga kita sangat dibantu oleh teknologi. Tapi marilah kita gunakan teknologi itu sebagai sesuatu yang mengeratkan satu dengan yang lain. Mari kita gunakan teknologi itu untuk saling membantu satu dengan yang lain. Membantu dalam hal komunikasi misalnya, antara orang tua dan anak, antara adik dan kakak, antara suami dan istri, dan setiap unsur penyusun dari keluarga. Kalau kita gunakan atau manfaatkan teknologi itu di dalam keluarga, saya percaya, maka kita semua akan saling erat dalam kasih satu dengan yang lain ketika menggunakan teknologi itu dengan tepat. Mari kita pakai handphone, gadget, atau apapun itu di tangan kita masing-masing dengan bijak. Supaya jangan sampai ini justru menjadi bencana bagi keluarga. Membuat kita terjebak kepada segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lebih berfokus kepada gadgetnya ketimbang kepada anggota keluarga kita yang lain. Lebih berfokus kepada kesenangan-kesenangan kita yang ada di situ. Tayangan-tayangan tertentu, media sosial, game online, atau apapun itu yang membuat kita digeser dari
relasi atau hubungan kita satu dengan yang lain di dalam sebuah keluarga. Kalau posisi-posisi itu, pergeseran-pergeseran itu sedang terjadi di dalam keluarga kita masing-masing, segeralah berbalik, menjadi pekalah terhadap teguran-teguran Tuhan melalui apapun itu yang bisa Dia kerjakan kepada kita. Keluarga kita jauh lebih penting daripada kecanggihan teknologi itu. Keutuhan hubungan kita, harmonisasi kita di dalam keluarga jauh lebih berharga ketimbang harga gadget yang kita bisa beli itu. Karena itu sekali lagi, jangan sampai alat, instrumen menghancurkan sesuatu yang lebih utama di situ. Menghancurkan sesuatu yang lebih esensial di situ. Mari kita jaga keluarga kita. Orang tua memperhatikan bagaimana jam-jam penggunaan gadget anak-anak. Suami dan istri saling mengingatkan supaya mereka lebih berfokus kepada hubungan, kemesraan satu dengan yang lain, kasih satu dengan yang lain. Dan itu adalah sesuatu yang kemudian akan mempererat hubungan mereka di dalam keluarga. Saudara, teknologi juga adalah sesuatu yang sangat berguna di dalam komunitas iman kita sebagai tubuh Kristus. Kita sangat dibantu oleh hadirnya teknologi di dalam kehidupan kekristenan, di dalam bergereja, di dalam pertumbuhan rohani kita. Acara ini bisa ditayangkan, saudara bisa mengikuti ibadah secara online, saudara bisa menikmati kebenaran firman Tuhan ini, juga adalah bagian dari kemajuan teknologi. Juga menggunakan teknologi-teknologi, disiarkan dengan teknologi. Dan kita mensyukuri semuanya itu sebagai sesuatu yang merupakan berkat dari Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga adalah orang-orang yang dipanggil bukan saja untuk kehidupan rohani kita secara pribadi. Sebagai orang-orang percaya kita butuh orang lain. Di dalam persekutuan kita, satu dengan yang lain kita dibangun, kita didewasakan, kita dikuatkan satu dengan yang lain. Dan kita tidak boleh berkata, karena sudah ada teknologi, karena sudah ada siaran ibadah, karena sudah ada kemajuan-kemajuan semacam ini, sudahlah aku duduk diam di rumah saja, tidak perlu bergaul dengan siapapun, tidak perlu datang ke dalam persekutuan, sudah cukup semuanya ini dengan teknologi yang sekarang ini. Saudara, kita butuh sentuhan orang lain, kita butuh komunikasi dengan orang lain, kita butuh saudara seiman di dalam persekutuan, di dalam koinonia, dan di sanalah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara, mari kita gunakan teknologi ini untuk kemajuan iman, kemajuan kehidupan rohani kita. Tetapi jangan meninggalkan pertemuan ibadah, jangan meninggalkan persekutuan kita satu dengan yang lain. Karena di sanalah kita menemukan kekuatan rohani yang baru. Mari kita syukuri produk-produk teknologi ini, kemajuan-kemajuan zaman ini, sebagai sesuatu yang ketika kita gunakan dengan hikmat Tuhan, maka akan menghasilkan kreativitas-kreativitas yang luar biasa, mempermudah kehidupan kita. Kita bisa memberitakan firman Allah, kita bisa menyampaikan kebenaran Injil, kita bisa saling mengajar, menguatkan satu dengan yang lain, dengan semuanya itu. Dan bagian ini adalah sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita pakai teknologi untuk melayani Dia. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan teknologi ini. Kalau kita semua adalah orang-orang yang punya akun media sosial misalnya, satu hal yang kita bisa pakai dan gunakan teknologi itu untuk jadi berkat bagi orang lain adalah postinglah hal-hal yang positif, postinglah hal-hal yang membangun, yang berguna, menginspirasi bagi orang lain. Bukan menyebarkan hoax, berita palsu, bukan untuk melemahkan orang lain, bukan untuk menyerang, tetapi untuk tujuan-tujuan yang positif. Gunakan semuanya itu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebarkan
hal-hal yang positif dan kemudian akan membangkitkan iman seseorang, menginspirasi seseorang untuk melakukan kebaikan yang sama. Dan saya percaya itu adalah bagian yang kita bisa lakukan untuk menggunakan teknologi, untuk memanfaatkan alat-alat yang makin hari makin canggih ini sebagai sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, high-tech bisa terjadi, tetapi bagaimanapun kita perlu high touch. Kita perlu sentuhan-sentuhan sebagai manusia. Kita perlu disentuh oleh kasih ilahi. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan kamera, berkomunikasi dengan gadget, berkomunikasi dengan kemajuan, tidak akan pernah bisa membuat kita mengalami urapan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah melupakan hubungan ini. Berhubungan makin hari makin erat, mengenal Dia lebih jauh, lebih dalam lagi. Dan di sanalah kemudian jamahannya itu akan kita alami. Kita bisa berhubungan dengan kamera, kita bisa berhubungan dengan gadget, kita bisa berhubungan dengan semua kemajuan. Tetapi kita harus berhubungan satu dengan yang lain di dalam kasih dengan saudara seiman. Karena merekalah yang bisa merangkul kita. Merekalah yang bisa tertawa bersama-sama dengan kita. Merekalah yang bisa bersama-sama bersedih dengan kita. Tertawa dengan orang yang tertawa, bersedih atau menangis dengan orang yang menangis. Merekalah yang akan mengulurkan tangan untuk menolong. Sementara gadget, sementara gawai atau apapun itu adalah benda-benda mati yang tidak bisa melakukan sesuatu kepada kita. Saudara, mari kita membangun hubungan, membangun relasi dengan Tuhan, dengan sesama. Dan kalau kita dibantu oleh alat-alat canggih ini, oleh kemajuan teknologi ini, oleh kemajuan zaman ini, saya percaya relasi kita dengan Tuhan, relasi kita satu dengan yang lain akan makin hari makin dekat. Dan kehidupan kita adalah kehidupan yang akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari teknologi itu. Jadi apakah teknologi itu berkat atau bencana? Semuanya akan berpulang dengan keputusan-keputusan yang kita ambil. Semuanya ada di tangan kita. Mari kita gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kemajuan teknologi, kemajuan zaman, untuk segala sesuatu yang canggih yang ditemukan oleh manusia. Tetapi kami juga diingatkan bahwa kalau tidak disertai dengan takut akan Tuhan, semuanya itu bisa mendatangkan pemberontakan. Semuanya itu bisa membuat kami sombong, sehingga kami mendapatkan hukuman dari Tuhan. Karenanya Tuhan, kami mau hikmat-Mu turun atas setiap kami, dan kami tidak pernah akan lupa untuk terus membangun komunikasi dengan Tuhan, dengan sesama kami, dan alat-alat canggih ini, teknologi yang maju ini akan kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkat-Mu untuk seluruh pemirsa program ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.